masalah keluarga sampean sing sampean ki ketemu aku ning Baku ceritane piye? Sampeyan cak ceritane Jawa kena, bahasa Indonesia kena, basa Madura kena. Ya. Nah, ceritane piye? Terus kesae keluarga sampean ki ana apa? Masalah enek masalah apa? Jajal. Sampeyan ceritane itu. Ya, ceritanya namung kula ngeten. Wit, kowe lho, Wit. Kok moro-moro gelandangan kok niki enek apa? Kula ngeten. Hmm. Mboten aja ngeten. Cerita-cerita, bare cerita-cerita ngoten niku terus kula ngeten. Hmm. Kula nggih percaya, kula nggih mboten nggih. Terus bapake bejo ngeten. Wong omah kek biyen padang diilang ora ana apa-apa. Hmm. Aku turu kok diurak-urak nang jero, ngoten Pak niku. Ah. Lah Pak kan tireng mriki ta senengane. Heeh. Emang apa to? Wis temu ae turun jero, Pak. Terus ini ku Farid Dalu niku wonten niku lho Pak. Terus sing sing dipatok kula. Kula tanggep iki ya urus ilmu kok koyo ngono kula ngeten. Kok niki nek sian iki niki Bu eksimen tapi mboten nek sak niki tapi sakniki kok terus ngeten niki dipatok kula. Di sembur kula. Berulo, Nggih. ulo kuwi maksudnya ulo gaib ngono ya. Nggih. Oh. Kula disembur kula lho Bu. Mboten ngeten niku ditambani. Ditambani terus asal diganti enten niku anu wiritan malih. Oh, wiritan meneh. Wiritan malih. Nah. Terus ini kebijane. Anu mak, muri lho mak bengi mak. Kemarin dicoba Jadi gara-gara wiritan akhirnya ulone teko nggih. gedian meneh. Nggih. Nyedeki. Ngoten niku dicekel nggih. Cekel niku lha kok ucul. Heeh. Ucul niku mlayu marang ngene sifat ngene kamar. Hmm. Tapi sing tengene sifat ulone ijo, alit terus. Sifat niku kok nggih kendel nggih. Heeh. Dicekel niku nggih. Dicekel niku keliru kedawane nyokot tangan. Nyokot tangane Siva. Tapi kula langsung kula puruki lare. Gak apa-apa, Nduk. Gak mak gak apa-apa. Kula guyu. Iki lho ngeten. Iya. Berarti atasan anake karo Iya. Terus ini ku ngoten-ngoten niku dalune langsung berangkat teng ngene Hulu niku. oh nih Pokoke diboyong kok dereng sumerep ngene Pak. Heeh. Kula mboten saged ngomong. Pokoke diboyong teng Hulu niku. Heeh. Sumberan. Iya. Ngoten-ngoten sing injing Farid kan dugi punan. Iya. Kan mendeti piring cingkit. Mriko dereng mboten napa-napa mangan mon mboten enten piring ngeten mriko niku tasikan. Oh. Wingi niku. Terus siange mriki cerita malih kali aku lho Pak. Jadi cititune ulo kuwi. Oh. Terus piye ceritane? Sing diserang aku. Aku gak apa-apa diserang kok jebule. Oh ya. Terus kowe piye? Ya tak lawan, Mak. Aku nglawan, Mak. Untungnya aku nyekel uncane iki koyo pani aku, Mak. Terus malah ngono penting siri ning gendang-gendang, Mak. Gitu. Ulane wakeh ngono. Gendenge wakeh ulan. Terus piye? Tapi kowe piye? Aku ya berusaha sekuat mungkin aku. Terus aku ngilir. Oh, terus ngelilir. Terus ngilir iku jam piro? Terus jam 3 ki nyapa? Kula ngeten. Ya meneng. Dadi wong joget itu. Wis jam 3 ngilir ki nang wudu nang salat. Oh, oke. Kula ngeten. Nang wudu nang salat. Kowe lek mari salat nek gak tau wiritan. Wis datri Pak nek wong maca ndawet tidak-tidak kan nek mari salat kon wiritan. Masih ra iso mbek lungguh karo mlaku-mlaku kan iso. Kula ngeten. Iya ya, Mak. Aku ki ngarep gak koyo sampean. Ya usaha tong. Kowe ya wis tuwek kula ngeten. Niku terus mendel. Iya. Oh, wingi niku urip mriki. Oh, dina sampean kok sik rapi ngoten. Ngaji aku. Tapi wis matur masih Pak Pitku. Mesel aku tetep aku njaluk waktune aku sepurane anggal. Piye ceritane? Ya aku yo ngomong ngono kae sepane kae. Kalau asale kula mau matur niku wau lho sing omongne sikile urip disembur matur itu sifate cokot. Heeh. Jenengan tanglet nih. Sifat dos pundi ngoten to? Heeh. Tapi tak sifat dos pundi Bu? Saya mawon, sehat-sehat mawon kula ngoten. Kula niki Bu rene Pak terus Pak ya anak atau sama anak. Si Yuri niku mendel
Yo ngene ae Bu ya. Iki termasuk diingi sampean wis teko ning ngono aku alasane jarene 20 tahun yang lalu sampean iki tahu golek 30 tahun, Pak. 30 tahun yang lalu sampean tahu golek istilah pelarisan. Nggih. Tapi dalane Pak Yai ya. Dalane Ya Pak dalan Yai. niku nes Pak Yai, Dalane makane kula niku terus boten. kecewa. Maksudnya sing pertama sampean duduhne nek wong kuwi sapa? Sinten? Adike kula sing bakul gedang niku sing Oh. saniki dados besane Pak Gusmus niku lho, Oh, Pak. dadi besane Gusmus. Nggih. Iya. Niku. Iku duduhne ngene wong tuwek Nggih. ternyata mungkin sampean duduh Pak Yai Nggih. tapi seorang dukun. Dukun, nggih. Oh. Terus di kono sampean dikai apa? Kinten-kinten wis kesimpulane menyan ngoten. Oh, dikai menyan. Terus di kono menyan di kene dibong berarti ya namanya. Nggih, teng sore dodolan ngoten. Nah, lak wis solusi seperti itu, berarti lak umpama saka menyan kuwi mau Gusti Allah nekane jin-jin sing bersifat kaya ula sing bahaya kaya kuwi mau. Berarti nikene solusi keluare mungguhe sampean piye? Mungguhe penemune sampean. Solusi keluare jerene wong tuwek sing sampean anggap wong tuwek jerene piye solusi keluare? Terus kengken marang temen wong tuwek sing nyukani Paris niku. Heeh. Terus matur ngoten, tiyang kan ditentukan pun mboten wonten. Heeh. Niku kengken teng kuburane. Heeh. Mangke kan nyakup lemahe kengken niku kali Pak Guru. Oh, dadi kon ngene wong sing sampean parani terus ngkei menyan kuwi mau terus sampean krana wong wis mati sampean kon ning kuburane terus jipuk lemah kuburan kuwi mau terus kon mengkat jenengan kengken matur. Nggih, kutipan iki pun matur nuwun tulungi. Sepunten sing kathah boten kemutan silaturahmi mriki. Kanggo boten mriki. Sepunten sing kathah. Ya. Oh ngono. Terus niki wong panci kutipapun boten nyambut damel, boten maksudnya niku sing dikirim pun boten nyambut damel. Dicali diputusne boten usah maksudnya niku tali hubungane ta. Tali hubungane kalih niku diputusne pun boten enten hubungan apa-apa ngoten lho. Terus niku kengken matur kengken ndugekaken wangsul teng alami ngoten lho. Oh, lah masalah kayak ngono kuwi Bu nggih. Iki aku tak nggih bahasa Indonesia soalnya ben pemahamannya ben enak. Jadi kalau ada masalah seperti ini dengan dalih atau dengan cara atau dengan penemuan cara harus nyampe kepada orangnya yang memberi tadi seperti Mbah Dukun itu tadi. Sedangkan Mbah Dukun sudah meninggal sampai ke sana dan mengambil tanahnya dan sampai memohon kepadanya sesuatu hal yang saya sebut tadi. Sebenarnya hal seperti itu nggak perlu dilakukan lagi. Kenapa? Ketika orang muslim itu meyakini bahwasanya mendatangkan atau mempergikan, jadi sing nekane karo sing lungakne iki sing kuasa Allah, ya kita sebagai umat Islam kan yang beriman kepada Allah cuma minta tolong kepada Allah. Cuma itu aja, udah nggak usah berhubungan lagi dengan orang yang sudah mati, apalagi orangnya itu dulunya yang memberikan sing sampean anggap seperti itu, ya mudah-mudahan ya orang itu baik lah. Karena mungkin ketidaktahuannya orang ini akan terjerumus dengan sesuatu hal yang karena ketidaktahuannya. Jadi di sini ngene Bu. Sampeyan niku nek Nur Muhammad iku kan diajari sampean. Iya kana butuh wa iya kana stain. Dumateng jenengan ya Allah kula bersujud, kula nyembah, kula tunduk. Wa iya kana stain. Dumateng jenengan ya Allah saya cuma minta pertolongan. Jadi kalau sudah seperti ini yang dipakai, seperti ini sebagai dasar landasan kehidupan sampai, udah nggak usah khawatir, nggak usah bingung, minta saja kepada Allah. Ketika nanti sampai sudah minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Allah akan memberikan suatu ijabah apa yang sampai meminta untuk memergikan atau untuk menyelamatkan keluarganya sampean. Jadi nggak usah ada dalil antara anak dengan orang tua itu jangan dipisahkan. Itu sudah melanggar hukum. Jadi ketika ada orang tua dengan anak itu ada sesuatu hal bahasa untuk memisahkan dengan alasan harta ini kurang bersih, harta ini masih halal haram. Halal haram itu terletak pada hukumnya saja. Tapi antara anak dengan orang tua itu tidak boleh dipisahkan. Kenapa? Surga daripada anak itu orang tua. Sampai ibu. Jadi
ketika ada penemuan bahasa seperti ini seharusnya dihindari. Seharusnya kan dihindari. Ketika sampai dalam kerepotan, sampai dalam kesulitan, keluarga sampai dalam keadaan kerupakan, kan cuma satu kita kan. Kita cuma bersujud kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Jangan ada bahasa lagi yang akan menambahkan suatu permasalahan dalam keluarga itu tadi. Jadi ibaratnya cara wong mlaku wis, gak asah nggih perkara sing Gusti Allah nambahi perkara sing repotne sampean ngono wis. Ya, di sini di sini mungkin Allah mendatangkan saya ke sini. Saya didatangkan oleh Allah ke sini dan saya mungkin nanti dipergikan oleh Allah dari sini. Cuma Allah saja. Jadi Pak Fit itu mekon melakoni apa sendiri wayangannya aku. Jadi aku tekan kene jadi semuanya tinggal kemis ya. Tapi ketika saya itu berpikir, loh, ketika murid saya itu dalam kerepotan, dalam kegundahan, seorang guru kan harus di dekatnya. Maka saya cuma jadi pewayangan saja. Hari pertama saya dari Banyuwangi ke Jember sini, hari pertama saya di Jember ya, banyak murid yang sudah mengadu pada saya dengan permasalahan. Jadi ketika nanti sini saya datangi hari Kamis, nanti masalahnya nggak selesai kan banyak sekali yang datang. Jadi akhirnya ya wes mumpung iki seisuk lek buka, tapi tetap saya minta izin untuk suatu siar keluar bahwasanya ketika kita mendapatkan permasalahan maka tempat kita mengadu atau bersujud atau meminta tolong kepada Allah. Jangan menambah sesuatu hal yang Allah memberikan suatu sanksi atau siksa lagi atau dosa lagi, seperti memisahkan anak dengan orang tuanya dengan dalih apapun. Kalau tentang hukum yang tahu cuma Allah, hukum itu tidak bisa dilihat karena hukum itu terikat dengan peraturan-peraturan. Jadi ketika mengatakan, rezekimu halal, rezekimu haram, itu yang tahu cuma Allah. Yang jelas secara syariah kita harus mempererat tali silaturahim antara anak dengan orang tua. Jangan dipisah. Ila angin ketika ada sesuatu hal yang harus memisahkan. Ya. Hal seperti ini, apakah kita harus memisahkan? Kenapa? Ketika kita mengetahui bahwasanya itu sebagai penyebab bahwasanya kerupakan rumah sini itu jin, ya tinggal minta kepada Allah untuk jin itu dipergikan dari rumah ini kan enak. Cuma kayak jadi argumen itu ya jangan bahasa gini gitu, jadi nambah permasalahan repot. Malah tambah ruwet. Wong kita ini kan Islam, kita ini kan iman, kita ini kan Muslim. Nah, seharusnya kan orang Islam kan selalu bersujud kepada Allah dan meminta tolong kepada Allah. Udah selesai kok. Tapi enggak seperti itu juga. Nah, wasilah-wasilah harus kita laksanakan. Walaupun kita minta tolong kepada Allah secara syariah, otomatis sampean kan punya gurunya sampean. Gurunya sampean ini bisa mengarahkan dengan benar apa enggak? Ketika guru tidak bisa mengarahkan dengan benar, malah menambahkan suatu masalah, buat apa guru seperti itu? Lebih baik ya ditinggalkan. Guru itu harus sudah nyampe kepada iya karena butuh iya karena nasta'in, kepada letak keimanannya kepada Allah dan tidak akan mempermasalahkan suatu hal atas dunia ini yang dipermasalahkan bagaimana tidak beriman kepada Allah, yaitu di guru. Jadi cara cara wong mlaku niku ndek pewayangan niku Bu ya, ana Semar, ana Manik Maya, sing jenenge Togog, ana jenenge Bathara Guru. Jadi telu iki termasuk bagian saka pewayangan saka dipecahne saka endhog kang siji. Didadekne saka cangkang, didadekne saka putih endhog utawa kuning endhog terus dikono didadekne saka inti sarine endhog ya kuning endhog. Jadi di kono guru iku macam telu, Bu. Guru Semar Badranaya, guru Togog, utawa guru Bathara Guru. Lah sing Bathara Guru iki, Bu, iki sampai pewayangan itu digambarkan itu gak nganu, Bu. Tangan itu gak iso obah. Kenapa? Sudah bersujud kepada Allah. Dia wis gak kadang mikir donya meneh wis. Jadi pikir bagaimana saya cuma mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mungkin penemu yang aneh-aneh, penemu yang berbeda itu dari jenis guru yang berbeda tadi. Tapi tetap semuanya cuma wasilah dari Allah yang menjadikan semuanya Allah. Maka di sini ya saya yang mendatangkan sini saya Allah, ya nanti saya bersujud kepada Allah, minta tolong kepada Allah bagaimana saya nanti berusaha untuk mengambil jim-jim yang ada di sini. Nanti saya minta ya botolnya ya, botol yang kosong. Nanti insya Allah yang ada di sini
tanpa syarat, ya syaratnya cuma kita bersujud kepada Allah, beriman kepada Allah, minta tolong kepada Allah, syaratnya cuma itu. Nanti yang ada di sini nanti yang insya Allah akan saya buang dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah nanti akan saya ambil semua nanti di sini. Nah, kepada jin-jin yang ada di sekitar sini yang tidak berhubungan dengan keluarga sini, saya mohon untuk menjauh dari sini. Kenapa? Saya tidak ada hajat atas sampean kabeh. Saya cuma yang berurusan dengan keluarga sini saja. Kenapa? Supaya saya tidak salah lagi. Ini kayaknya tantangan saya diterima di sini. Jadi tantangan saya diterima. Ya, sudah dingin lah. Saya merasa dingin. Berarti tantangan saya di sini sudah diterima. Nah, jadi jim-jim yang di sini sudah mendengar apa yang saya katakan dan tantangan saya diterima dan saya cuma bersujud kepada Allah dan meminta tolong kepada Allah supaya Allah memberikan saya kekuatan sehingga saya diberi kekuatan oleh Allah dan sanggup mengambil ada yang ada di sini dan untuk menyelamatkan suatu keimanan yang sah. Jadi makanya di sini persepsinya saya selalu menganjurkan kepada keluarga sini jangan pernah memutuskan tali silaturahim, apalagi orang tua dengan anak dengan alasan apa? Karena itu suatu pelanggaran secara Rasulullah. Dan yang kedua, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kenapa? As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika sampeanku dalam menjalankan sholat tidak pernah meninggalkan di dalam ajaran ini, maka Allah akan menjauhkan sampean saka perbuatan keji lan kemukaran. Nah, jadi insya Allah sampean dijaga oleh Allah. Jadi sampean juga nyalai wong liya, makhluk liya, ya wong makhluk liya gak kate nyalai sampean. Insyaallah keluarga sini mudah-mudahan dijauhkan dari Allah, dan dijauhkan dari bahayanya Allah, dijauhkan dari sesuatu hal yang membahayakan dan Allah akan menjaga sampean, keselamatan sampean, keimanan sampean, keislaman sampean di dunia wa dunya akhirat. Tapi aku pesan salatnya jadi tinggal. Kenapa? Banyak sekali fitnah bahwasanya itu Pak Fit mengajarkan supaya murid-muridnya gak sholat. Nah, makanya ini saya publikasikan. Kenapa? Tujuan saya untuk menahan fitnah supaya dia tidak bersarang ke hati-hati yang tidak tahu. Jadi karena apa? Itu termasuk bagian dari provokasi seseorang yang tidak suka dengan saya. Ya, saya tidak disukai orang nggak apa-apa. Yang penting Allah selalu mengasihi saya. Usikum wa nasibi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta botol. Saya minta botol. Nah, saya akan ambil. Ya Bu, saya minta doanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada saya. Nah, ya botol itu. Link apa? Iya, aku wis gak apa-apa. Link ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di sini saya dengan dasar iya kana butuh wa iya nasta'in, saya selalu bersujud kepada Allah dan beriman kepada Allah dan saya akan selalu minta tolong kepada Allah. Di sini saya akan membuat pagar di sekitar rumah ini dan saya akan melakukan suatu pertarungan minta doa. Mudah-mudahan saya selalu dapat lindungan Allah. Jadi saya nanti rumah sekitar ini saya pagari, saya pakai pagar. Karena apa? Supaya nanti ketika terjadi pertarungan nanti tidak ada sesuatu hal yang lari dari sini. Mungkin ketika saya kalah nanti nyawa yang sebagai taruhannya. Jadi makanya ini nanti saya pagari. Mudah-mudahan saya dapat perlindungan Allah dan sanggup mengambil cim-cim yang ada di sini masuk ke botol ini dan nanti akan saya buang ke lautan sana. Mungkin akan saya serahkan kepada Ratu Pantai Selatan atau Mbah Kiai Imam yang ada di Pelawangan untuk dididik agar lebih baik. Monggo kita mulai. Saya minta doa ini sampean kabeh. Mudah-mudahan saya diberi keselamatan oleh Allah. Ayo, jalan. Ya.
banget. Kita sudah masuk dan lokasi rumah ini sudah saya pagari, dan mudah-mudahan di dalam pertarungan ini Allah memberikan suatu keberhasilan pada kita. Saya akan memasukkan titik program itu masuk di botol ini dan nanti akan saya buang di laut. Tuh.
Alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang saya lakukan. Wasikum wa nafsi bidzaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mau ke pantai, ke lautan, untuk membuang jim-jim yang tadi ditangkap. Ya, kita masuk ke lokasi, cari tempat yang sepi. Kita masuk ke lokasi pantai Puger. Medannya sulit, jalan kaki bro. Alhamdulillah sudah nyampe untuk membuang jim-jim yang ada di sini. Ini saya buang kok. Iya kok. Kita buang jim-jim yang di sini ke pantai, ke lautan. Panas.
bermanfaat pada kita, keimanan pada kita di sini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan hajat kita diijabah oleh Allah dan dijauhkan dari tipu daya iblis atau setan. Mudah-mudahan bermanfaat maslahat di sini wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pembuangan jim di lautan di Pantai Puger sudah selesai. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kita perlindungan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keimanan, selalu dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan fid dini wad dunya wal akhirah.